Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Vicky selaku dosen mata kuliah Tata Kelola Manajemen Risiko dan teman-teman yang saya sayangi. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan materi mengenai peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan internal. Dengan materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Nadia Nur Ramadhani dengan NPM 150. Materi pertama adalah peran auditor eksternal terhadap penegakan good corporate governance. Manajemen sebagai agen berkepentingan untuk menghasilkan laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dari yang seharusnya agar kinerja dari suatu perusahaan dapat dinilai baik atau untuk menutupi tindakannya dalam mengekspropriasi kekayaan pemegang saham. Sehingga dari hal tersebut dibutuhkan jasa auditor eksternal yang independen untuk memverifikasi asersi atau pendapat manajemen atas laporan keuangan. Auditor sering dipandang sebagai gatekeepers untuk melindungi investor dari laporan keuangan yang menyesatkan. Dari situ dapat ditarik bahwa tanggung jawab auditor eksternal adalah memberikan opini terkait kewajaran dari laporan keuangan yang dibuat oleh fungsi manajemen. Sedangkan fungsi auditor eksternal adalah memberikan kredibilitas atas laporan keuangan dan mengurangi risiko informasi yang tidak relevan, tidak akurat, tidak lengkap, dan mengandung kesalahan material. Selanjutnya, standar audit yang berkualitas tinggi. Standar audit digunakan sebagai acuan oleh auditor eksternal dalam melaksanakan audit laporan keuangan, yang mana dengan demikian kualitas standar audit akan berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Standar audit yang ada harus mengharuskan auditor eksternal untuk melakukan pengujian atas pengendalian internal, di mana terdapat sebuah badan yang menetapkan standar audit, yaitu IAPI atau yang kita kenal sebagai Institut Akuntan Publik Indonesia. Tujuan dari melakukan pengujian atas pengendalian internal adalah untuk mengetahui seberapa efektif dari desain atau operasi pengendalian internal dalam pencegahan atau pendeteksian salah saji material di laporan keuangan. Apabila auditor eksternal melakukan audit atas laporan keuangan dari sebuah perusahaan, yang mana perusahaan tersebut memiliki fungsi audit internal, maka auditor eksternal dapat melakukan koordinasi dengan auditor internal untuk melakukan koordinasi terhadap pekerjaan auditnya. Selanjutnya, faktor penentu kualitas jasa audit. Dalam memastikan kualitas jasa audit dapat dilihat dalam beberapa hal berikut. Tentu saja, untuk memastikan kualitas, harus ada badan yang ditunjuk untuk mengawasi bentuk auditor. Yang beberapa diantaranya ada PPPK dan IAPI. Di mana suatu badan tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu beroperasi atas nama kepentingan publik, mempunyai anggota yang sesuai dengan tugasnya, mempunyai tanggung jawab dan kekuasaan yang memadai, serta pendanaan yang cukup, dan tidak berada di bawah kendali profesi auditing. Nah, PPPK ini atau Pusat Pembinaan Profesi Keuangan merupakan sebuah badan yang bertugas dalam penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan atas profesi keuangan. Sedangkan IAPI merupakan sebuah asosiasi profesi akuntan publik di Indonesia yang membantu proses pengawasan melalui salah satu tugasnya melakukan review mutu bagi anggotanya dalam bentuk UU-AP atau UU UU Akuntan Publik. Selanjutnya, audit fee. Kehilangan klien besar akan berpengaruh buruk bagi individu akuntan publik dan juga bagi KAP. Adanya ketergantungan yang demikian membuat auditor eksternal memberikan opini yang tidak sesuai dengan kualitas laporan dari suatu perusahaan yang seharusnya. Selanjutnya, jasa non-audit. Jasa non-audit yang diberikan pada auditor eksternal secara signifikan mampu mengurangi independensi dari seorang auditor dan dapat menyebabkan auditor melakukan audit atas pekerjaan mereka sendiri. Contoh yang ada adalah kasus Enron yang meminta jasa konsultasi dari Arthur Andersen terkait bagaimana melakukan rekayasa transaksi menggunakan SPV. Contoh lainnya adalah pemberian jasa konsultasi IPO saham pada perusahaan yang akan melakukan penerbitan saham kepada publik. Dari situ, auditor akan menerima insentif ke publik.
Dari situ auditor akan menerima insentif dari jasa konsultasi tersebut untuk menerbitkan opini audit wajar tanpa pengecualian karena pertimbangan tidak ingin kehilangan fee dari jasa konsultasi. Lalu ada masa jasa audit. Pemberian jasa kepada klien yang sama dalam jangka waktu yang panjang akan mengurangi independensi dari seorang auditor, karena auditor mempunyai tekanan untuk mempertahankan klien sehingga kualitas audit yang dilakukan bisa saja menurun sehingga diperlukan pembatasan terkait masa audit. Yang terakhir adalah kualifikasi. Tentunya menjadi seorang auditor harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Dan untuk memastikan tingkat kompetensi profesional dari seorang auditor, diperlukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta monitoring pengalaman dan pengalaman kerja dari auditor. Terakhir, mengenai penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal. Untuk memastikan independensi auditor eksternal, penetapan dan pemberhentian auditor eksternal tidak dapat dilakukan oleh direksi, yang mana pihak direksi hanya bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan karena bisa saja direksi memilih auditor eksternal yang kurang kompeten dan independen. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan saya presentasikan. Perkenalkan, nama saya Anggreni Ibkusmawardani, NPM 140. Nah, di sini ada peran auditor internal dalam penegakan good corporate governance. Tugas fungsi dari auditor internal itu memberikan assurance dan jasa konsultasi secara objektif dan independen untuk semua urusan perusahaan terkait dan juga manajemen risiko, pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan fungsi tata kelola lainnya. Selanjutnya, untuk menurut KPMG tahun 2008, auditor internal ini bertanggung jawab untuk membantu direksi, dewan komisaris, dan juga komite audit untuk melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik. Nah, beberapa tanggung jawab auditor internal ini ialah yang pertama ada evaluasi objektif terhadap risiko dan kerangka pengendalian internal yang ada di perusahaan, review kinerja operasional dan keuangan, review atas keberadaan dan nilai aset, sumber informasi terkait major fraud and irregularities, dan review kerangka kepatuhan dan isu kepatuhan, serta tanggung jawab lainnya. Lalu menurut Peraturan OJK nomor 56 POJK 4 tahun 2015, beberapa tanggung jawab auditor internalnya yaitu menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan, membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dirasakan, bekerja sama dengan komite audit, dan tanggung jawab lainnya. Dalam peraturan ini tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai fungsi auditor internal untuk memeriksa bahwa perusahaan tersebut telah memiliki sistem yang berjalan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Lalu selanjutnya mengenai independensi dan kompetensi audit internal. Audit internal ini memiliki tanggung jawab kepada direktur utama, dan direktur utama ini memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan audit internal ini atas persetujuan dari Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa auditor internal tersebut telah tidak sesuai dengan persyaratan sebagai auditor internal dan atau gagal dalam melaksanakan tugasnya. Selain pada kedua atasan tersebut, auditor internal juga bertanggung jawab kepada komite audit untuk memberikan laporan, karena komite audit ini memiliki fungsi untuk selalu menelaah rencana kerja auditor internal guna memitigasi isu independensi auditor internal tersebut. Lalu ada peraturan OJK nomor 56 POJK 4 tahun 2015 mengenai persyaratan sebagai auditor internal ini adalah sebagai berikut. Beberapanya, yang pertama ada memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam melaksanakan tugasnya, memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain,
yang relevan dengan bidang tugasnya, memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya, wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal, dan wajib mematuhi kode etik audit internal dan beberapa persyaratan lainnya. Untuk auditor eksternal ini memiliki kewajiban untuk secara berkala melakukan pendidikan profesi lanjutan. Namun untuk auditor internal belum ada peraturan untuk mewajibkan hal tersebut. Lalu yang terakhir ada pengungkapan audit internal. Menurut Surat Edaran OJK nomor 30 SEOJK 4 tahun 2016, beberapa pengungkapan mengenai auditor internal ini di dalam laporan tahunan perusahaan itu adalah ada nama, riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dasar hukum penunjukan, kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal, struktur dan kedudukan unit audit internal, tugas dan tanggung jawab audit unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam unit audit internal, dan uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Lina Yana Miganeta dengan NPM akhir 154. Pada subbab selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntabilitas auditor eksternal terhadap pemegang saham dalam menjalankan tugas dari perusahaan untuk melakukan audit secara profesional. Nah, kalau misalnya dalam praktik yang baik itu audit eksternal dalam praktik yang baik itu audit eksternal itu bakal dipilih atau direkomendasikan oleh komite audit yang independen atau auditor eksternal. Nah, lalu untuk pengesahannya atau ditunjuknya itu secara sahnya itu pada saat RUPS atau rapat umum pemegang saham. Nah, praktik yang baik ini tuh berlaku sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Jadi ada di peraturan OJK dan peraturan BI. Jadi dalam peraturan itu tuh mengharuskan komite audit ya untuk merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik. Di sisi lain kita ada best practice versus reality-nya. Jadi untuk praktik yang baik itu harusnya auditor eksternal itu menghadiri RUPS. Nah, lalu dalam RUPS itu para pemegang saham itu bisa berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada auditor mengenai proses audit atau laporan auditor yang sedang berjalan. Namun kenyataannya atau realitinya auditor eksternal itu memang menghadiri RUPS, namun pemegang saham itu nggak bisa buat mengajukan pertanyaan apapun kepada auditor tersebut. Realitinya ini tuh udah ada di penelitian menurut buku, dan ini khususnya untuk negara Indonesia. Selanjutnya mengenai pelaksanaan peran auditor eksternal dan auditor internal menurut hasil penilaian CD ASEAN SIGI Scorecard. Nah, jadi ini tuh memfokuskan pada bagian D, itu merupakan pernyataan terkait auditor eksternal khususnya audit dan non-audit fee mengenai pengungkapan dan transparansi. Jadi di poin D itu kita membahasnya mengenai pernyataan tersebut. Nah, lalu kita tuh pada dasarnya kan mengetahui kalau misalnya pengungkapan biaya audit dan biaya jasa non-audit oleh KAP ini kan penting kan untuk dilakukan. Nah, karena apa? Karena untuk menilai kewajaran dari biaya-biaya tersebut. Namun kenyataannya hanya 46,5% emiten yang mengungkapkan hal tersebut. Sedangkan 46% emiten tidak melaksanakan. Nah, dari persentase ini kan cuman bedanya 0,05% kan dari yang mengungkapkan dan yang tidak mengungkapkan. Sehingga hal ini tuh pasti menunjukkan masih rendahnya emiten dalam mengungkapkan biaya audit dan non-audit di laporan tahunan. Selanjutnya kita membahas mengenai ada beberapa hal yang membuat perusahaan itu pastinya akan terkena penalti, yaitu yang pertama, perusahaan menerima opini audit selain opini wajar tanpa pengecualian. Lalu yang kedua, perusahaan merevisi laporan keuangan selain karena alasan perubahan kebijakan akuntansi. Lalu yang ketiga ada anggota direksi atau manajemen senior merupakan mantan karyawan atau partner dari KAP yang saat ini mengaudit perusahaan selama 2 tahun. Nah, namun di poin ketiga ini tuh menurut hasil dari studi 2CD itu memang hampir semua perusahaan tuh tidak memperoleh opini dan tidak ada opini wajar tanpa pengecualian, dan tidak ada anggota direksi atau manajemen yang merupakan mantan karyawan atau partner dari KAP yang sedang mengaudit perusahaan.
seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi dan pemaparan bab ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.